Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam mata kuliah perencanaan dan evaluasi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang data demografi dan data epidemiologi dalam perencanaan dan evaluasi kesehatan. Sebelum kita memasuki materi ini, pembahasan tentang demografi dan epidemiologi, baiknya kita akan membahas tentang pengertian dari demografi. Yang sering kita bahas, kita gunakan istilah yaitu kependudukan. Demografi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos yang berarti rakyat atau penduduk, dan grafin yang berarti menggambarkan, melukiskan, menuliskan, atau mendeskripsikan. Secara terminologi, demografi adalah gambaran atau tulisan atau karangan mengenai rakyat atau penduduk. Istilah ini pertama sekali digunakan oleh Archie Wheeler dalam karyanya yang berjudul Elements des Statistiques Humanières on Demography Compares yang diterbitkan pada tahun 1885. Dan ini yang menjadi dasar berkembangnya ilmu demografi yang kita pakai sampai saat ini. Pendapat tentang demografi berdasarkan beberapa pendapat para ahli. Di sini dapat kita bandingkan pengertian demografi seperti yang disampaikan oleh John Smith, mengatakan bahwa demografi adalah ilmu yang mempelajari hukum ilahi dalam perubahan pada umat manusia yang tampak dari kelahiran, kematian, dan pertumbuhannya. Archie Wheeler memberikan pengertian demografi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur. Kemudian J.W. Barley mengatakan bahwa demografi adalah ilmu yang memberikan gambaran menarik dari penduduk yang digambarkan secara statistika. Demografi mempelajari tentang tingkah laku keseluruhan dan bukan tingkah laku perorangan. Philip M. Hauser dan Dudley Duncan mengatakan bahwa demografi adalah ilmu yang mempelajari tentang jumlah, persebaran teritorial, dan komposisi penduduk, serta perubahan-perubahan dan sebab-sebab perubahan tersebut. D.V. Glass mengatakan bahwa demografi adalah ilmu yang secara umum terbatas untuk mempelajari penduduk yang dipengaruhi oleh proses demografis, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Sementara itu, Donald J. Berger mengatakan bahwa demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statistika dan matematika tentang besar, komposisi, dan distribusi penduduk, serta perubahan-perubahan sepanjang masa melalui bekerjanya 5 komponen demografi, yaitu kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Sehingga dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh ilmuwan yang berkaitan dengan pengertian demografi, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa
Demografi adalah ilmu yang mempelajari persoalan dan keadaan perubahan-perubahan penduduk, atau dengan kata lain, segala hal ihwal yang berhubungan dengan komponen-komponen perubahan tersebut, seperti kelahiran, kematian, migrasi, hingga menghasilkan suatu keadaan dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin tertentu. Jadi kita pahami bahwa demografi ini adalah mempelajari tentang penduduk, baik dari sisi persoalan yang dihadapi maupun perubahan-perubahan yang ada. Perubahan itu tentu saja disebabkan oleh kelahiran, kematian, migrasi, dan komposisi penduduk berdasarkan pada jenis kelamin tertentu. Dari definisi itu dapat kita jelaskan bahwa batasan atau ruang lingkup demografi atau pembahasan yang berkaitan dengan demografi dapat kita bagi menjadi masalah penduduk, yaitu ada dua hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan masalah kuantitatif atau demografi, dan masalah kualitatif yang membahas tentang penduduk dari segi genetis dan biologis, sebagaimana disampaikan oleh Method dan Sker. Jadi secara kuantitatif itu selalu digambarkan dengan statistik, sementara kualitatif itu digambarkan dengan aspek segi genetis dan biologis penduduk. Gagasan ini tidak mendapat dukungan dari pembagian demografi. Apa yang disampaikan oleh Method and Sker ini, meskipun demografi banyak menggunakan hitungan kuantitatif, tapi juga pada prinsipnya bahwa demografi juga mempelajari tentang kualitatif, karena yang dipelajari adalah berkaitan dengan manusia, tidak hanya berkaitan dengan jumlah manusia, tetapi eksistensi manusia dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia atau penduduk itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam ilmu biologi atau ilmu hayat sendiri pun tidak terlepas dari usaha-usaha yang bersifat kuantitatif, ya. Meskipun dihitung bahwa biologi bersifat kualitatif, sehingga dapat kita gambarkan atau dapat kita kelompokkan ragam ruang lingkup dari ilmu demografi ini, yaitu demografi dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara kuantitatif atau hitungan atau angka-angka dalam menggambarkan penduduk, kemudian dan secara kualitatif atau secara teoritis, ya, dalam menggambarkan penduduk. Dalam penjelasan secara kuantitatif atau hitungan ini, demografi ini bersifat demografi murni, ya, atau lebih dikenal dengan teknik demografi, atau disebut dengan pure demografi atau demografi teknik. Sementara yang kualitatif atau teoritis ini yaitu studi kependudukan atau disebut dengan kata lain population studies. Sehingga antara demografi murni yang sifatnya teknik demografi ini dengan studi kependudukan merupakan saling keterkaitan. Jadi tidak bisa dipisahkan bahwa antara demografi murni atau teknik demografi yang notabene adalah bersifat kuantitatif tidak terlepas juga dengan studi kependudukan secara kualitatif, disebabkan karena memang posisi yang dipelajari adalah tidak hanya berkaitan dengan jumlah, baik migrasi, kemudian kematian dan kelahiran, tetapi juga persoalan-persoalan yang dihadapi oleh penduduk, misalnya kesejahteraan, kemudian kebahagiaan, kemudian masalah-masalah sosial lainnya yang berkaitan dengan persoalan kependudukan. Jadi sebenarnya persoalan kependudukan tidak hanya berkaitan dengan mutasi, migrasi, mortalitas dan natalitas. Jadi ketika kita mempelajari demografi ini,
ada 4 tujuan pokok ya yang dapat kita jelaskan. Yang pertama adalah mempelajari kuantitas dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu. Dilihat dari penduduk yang berkualitas baik dari tingkat kesehatan, kemudian ekonomi, sosial budaya, ini dikelompokkan dan melihat distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu, di mana yang paling distribusi penduduknya paling berkualitas atau paling rendah, atau dipetakan berdasarkan pada wilayah-wilayah tertentu dalam satu daerah. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan pertumbuhan penduduk masa lampau, perkembangan penduduk dari tahun ke tahun, kemudian penurunan penduduk dan persebarannya dengan sebaik-baiknya dengan data yang tersedia. Jadi kalau kita lihat daerah penduduk yang padat, penduduk yang jarang, kemudian terjadi penurunan penduduk disebabkan misalnya angka kematian gitu kan, kemudian bencana alam, ini dapat terjadi, termasuk di antaranya adalah persebaran penduduk yang tidak merata antara satu daerah dengan daerah lain, atau antara pulau, atau bisa juga antar kota dan desa. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial yang ada ya. Jadi ketika perkembangan penduduk yang banyak, tentu kelompok-kelompok sosial tadi akan berupaya untuk mempertahankan dirinya, melindungi dirinya, kemudian mereka membentuk organisasi-organisasi sosial yang sesuai dengan keinginan dan harapan dari kelompok penduduk tadi, sehingga penduduk akan berupaya untuk mengorganisasi dirinya dalam organisasi-organisasi sosial tadi. Kemudian yang keempat adalah mencoba meramal atau memprediksi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang ya. Berapa estimasi kenaikan atau bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Kemudian kemungkinan konsekuensi yang akan terjadi ya, atau terjadi ledakan penduduk ya, yang begitu besar, atau istilah dengan kata lain adanya bonus demografi, ini akan tentu saja berdampak tidak pada aspek yang positif, tapi juga menimbulkan aspek yang negatif. Nah, misalnya kalau penduduk itu berkualitas, ya, pendidikan yang baik, usia produktif, terjadi pertumbuhan, maka itu akan dapat meningkatkan pertumbuhan dari sisi ekonomi. Tetapi sebaliknya, apabila penduduk tadi pendidikannya rendah, kesehatan rendah, pendapatan rendah, ini akan mempengaruhi kehidupan atau kualitas penduduk itu sendiri. Oleh sebab itu, di sisi lain memang membawa dampak keberuntungan apabila terjadi bonus demografi, tetapi di sisi lain dapat menjadi ancaman bagi sebuah negara. Sekarang kita lihat manfaat demografi ya. Kalau kita membicarakan demografi, tentu kita akan bicara tentang penduduk tadi. Penduduk ini bisa menjadi subjek dan bisa menjadi objek dari pembangunan. Oleh sebab itu, dengan mengetahui jumlah, kualitas, distribusi penduduk, ini akan memudahkan dalam perencanaan pembangunan. Karena yang akan dibangun adalah masyarakatnya, sehingga ketika pembangunan manusia yang diharapkan tentu dilihat dari sumber daya manusia yang ada. Perlu peningkatan, perlu kualitas yang baik dari sumber daya manusia yang ada dalam menjawab tantangan perubahan pada masa yang akan datang. Penduduk yang memiliki kualitas ini akan mudah dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman yang penuh dengan kompetisi. Oleh sebab itu, penduduk yang berkualitas harus didukung dengan pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas bangsa itu sendiri. Banyak di antara negara-negara yang dengan kualitas penduduk yang banyak tapi berkualitas. Harapan kita adalah bagaimana masyarakat Indonesia ini memiliki jumlah penduduk demografi yang besar dan kualitasnya yang baik.
manfaat dari demografi ini adalah untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan yang selama ini sudah dilaksanakan. Jadi ketika pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan itu dapat diukur dari pembangunan yang ada. Kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi, pendapatan domestik bruto, kemudian dapat kita lihat dari pendapatan income per kapita masyarakat. Nah, ini bisa dilihat menjadi evaluasi dari kinerja pembangunan yang sudah dilakukan, termasuk juga adalah derajat kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh paling tidak berbagai 5 hal yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu diantaranya adalah angka kematian ibu, angka kematian balita, kemudian gizi, kemudian UHH, usia harapan hidup, kemudian angka morbiditas. Nah, ini yang dapat digunakan dengan demografi. Dapat kita lihat hal yang berkaitan dengan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri. Kemudian dapat melihat peningkatan standar kehidupan masyarakat, yaitu di mana dihitung berdasarkan pada pendapatan per kapita tadi, sehingga di situ dapat dijelaskan bahwa pembangunan selama ini yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dilihat baik itu terutama dari sisi ekonomi, sosial, budaya, yang termasuk di dalamnya adalah tentunya kesehatan, ya, dapat diukur dengan berbagai variabel-variabel lainnya sebagai parameter dalam mengukur standar kehidupan tadi. Kemudian yang keempat adalah dapat melihat seberapa cepat perkembangan perekonomian suatu masyarakat, termasuk dalam perkembangan dari ekonomi masyarakat tadi berkaitan dengan persoalan-persoalan kesejahteraan. Tentunya dilihat dari angka tenaga kerja, produktivitas, kemudian pertumbuhan ekonomi, daya serap terhadap tenaga kerja. Ini dapat dilihat dari demografi ini, sehingga demografi ini sangat memberikan andil yang besar bagi pembangunan yang baik yang direncanakan oleh pemerintah maupun dalam pelaksanaan pembangunan, serta melakukan evaluasi terhadap indikator-indikator pembangunan yang sudah ditetapkan.